Halo Wir, kali ini kita lanjut bahas light novel No Game No Life. Dan di part sebelumnya diceritain kalau Sora dan kawan-kawan pergi ke Oceando untuk menantang game ratu. Namun setelah permainan dimulai, rupanya Sora hanya ingin memastikan informasi perihal game tersebut dan kembali ke pantai. Ya, walau bayaran dari informasi tersebut adalah nyawa Ino. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe ya Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Dan di part kali ini gue ambil dari light novel volume 4, chapter 4 dan epilog. Oke, langsung ke ceritanya. Setelah mereka berteleport, mereka kembali ke tepi pantai. Karena matahari sudah tenggelam, mereka beristirahat di tepi pantai sambil membakar ikan. Step yang masih belum paham dengan kejadian tadi, tiba-tiba tanya ke Sora. Sora, apa yang sebenarnya terjadi? Sora melirik Step dan berbicara sambil mengunyah sepotong ikan bakar. Bukan apa-apa, hanya saja Plum ingin menipu kami, benar kan Plum? Sora melirik Plum lalu melanjutkan penjelasannya. Kau mungkin bertanya, kapan aku menyadarinya kan Plum? Dari awal, ceritamu sangat mencurigakan. Kau berkata telah membuat sihir untuk membangunkan ratu dan meminta bantuan kami. Itu mustahil. Sora tertawa mengejek Plum. Kemudian, Sora melempar tusuk ikan panggangnya dan berbicara dengan senyum licik. Berpura-pura memiliki metode pasti menang untuk menipu kami ke dalam game di mana kami tidak punya kesempatan untuk menang dan menyebabkan kami kehilangan segalanya. Bukankah metode ini terdengar sangat menguntungkanmu belum? Saat pertama bertemu, Izuna tidak merasakan kebohonganmu. Kemudian kita membawamu kepada Miko dan kau masih tidak berbohong. Tapi jika kau memang punya sihir yang bisa menjamin kemenangan, mengapa kau meminta pertolongan kepada kami? Jelas saat itu kau sedang tidak berbohong, tapi juga tidak ada kebenaran. Segala hal tentang sumber daya dan hubungan baik, tidak satu pun yang terdengar seperti ratu akan bertaruh akan hal itu. Ya, hanya ada satu kesimpulan. Siren berencana menggunakan game hibernasi ratu untuk memancing Humanity. Jelas Sora. Apa? Step benar-benar terkejut mendengar Sora. Dampir mencoba untuk mengkhianati Siren dan berencana untuk mengorbankan kita. Kemudian Sora kembali melanjutkan penjelasannya. Baiklah, jadi mari kita ingat apa yang menjadi harga jika ratu bangun dari game. Yang ratu pertaruhkan adalah semua yang ia punya, benar? Belum menunduk ke bawah sementara Step menarik napas dalam-dalam. Aku menyimpulkan semua ini bahkan sebelum kita sampai di pantai. Apa? Step kembali terkejut, tapi Sora tetap melanjutkan. Tapi, karena aku tidak memiliki cukup bukti, aku memutuskan pergi ke Oceando. Kita tidak suka pergi ke pantai, tapi aku meminta kalian bermain di pantai. Kau tahu artinya? Sora melirik Plum yang ada di depannya. Plum, kami membawamu ke pantai di siang hari untuk melemahkanmu. Kami membiarkan Miko dan Jibril bermain-main untuk menguji apakah Kei dapat aktif di bawah air. Kami juga membuat Jibril pergi ke laut untuk mengkonfirmasi lokasi Oceando. Tampak menggunakan Kei, sebagian diatasi oleh Shiro yang mengelus-elus Miko. Kami tidak menunggu perahu penerima, karena sangat mungkin itu adalah jebakan. Dan sebaliknya, kami memilih menggunakan teleportasi Jibril. Kami memaksamu belum ke dalam situasi di mana kau pulih karena darah segar Siren untuk membantu kami bernafas dalam air. Sementara Jibril menggunakan waktunya untuk mengkompresi dan menyimpan udara yang kami bawa. Mantra pencegahan juga ditambahkan pada Miko untuk mencegah efek samping dari sihir milikmu, memungkinkan kami bertemu Amira dengan indera penuh Fairy Fish. Itu saja, apa kau mengerti? Step dan Bloom terkejut sampai tidak dapat berkata-kata. Sora masih terus berbicara. Ah, Bloom, kau melewatkan sesuatu. Itu adalah strategi yang cocok bagi yang lemah, rencana yang hebat untuk ras yang telah diambil kekuatannya oleh 10 komandemen. Jika Amira menang dan Humanity menjadi makanan, maka Dampir masih dapat bertahan hidup. Bahkan, meskipun Ratu telah bangun, apa yang membuat Ratu jatuh cinta adalah sihirmu dan bukan kami. Jadi, kau sendirilah yang menang. Tapi kau melewatkan satu hal. Kondisi untuk membangunkan Ratu bukanlah membuatnya jatuh cinta. Amira tahu dari awal, tidak peduli seberapa banyak kau memohon, ia tidak akan memberimu kesempatan sebenarnya untuk membangunkan Ratu. Siren yang selalu kau pandang rendah, bahkan memikirkan pengkhianatanmu. Musuh alami dari yang kuat adalah yang lemah, tapi musuh alami yang lemah bukanlah yang kuat.
Itu adalah orang-orang yang lebih lemah. Oke, checkmate. Sora berbicara dengan senyum liciknya. Wajah Plum menjadi pucat. Agar Siren dapat bertahan hidup, mereka hanya bisa memakan Dampir, yaitu laki-laki yang tersembunyi. Dan setelah Dampir punah, selanjutnya adalah Siren karena sudah tidak ada laki-laki yang bisa dimakan mereka lagi. Plum, apa kau tahu cara terbaik memenangkan pertandingan? Yaitu menang tanpa bertarung. Bahkan, jika kami tidak memenangkan game ratu, kami masih tetap menang. Mencoba mengalahkan Humanity dengan strategi lemah. Kalian sangat tidak berpengalaman, dasar pemula. Baiklah, kau harus mengerti intinya. Jadi, belum selesai berbicara, Sora tiba-tiba gelisah. Shiro yang ada di pangkuan Sora pun ikut gelisah. Master, apa ada sesuatu yang terjadi? Jibril khawatir. Di mana toilet? Sora dan Shiro segera berlari meninggalkan pantai dengan tenang. Baiklah, sekarang kita tinggal menunggu mereka menyerah tanpa syarat. Aku lelah, jadi aku akan pulang dulu. Miko tampak sangat lelah dan ia berdiri bersiap pergi. Tunggu dulu. Apa yang akan kita lakukan pada Inosan? Step mendadak bertanya. Kami tidak perlu melakukan apapun. Mengorbankan seseorang dan memperoleh 2 ras, bukankah itu bagus? Jawab Miko. Hal semacam itu, aku tidak menerimanya. Step protes ke Miko. Miko menatap Step dengan mata buasnya, menyebabkan lutut Step goyah. Azusa Ino tidak diragukan lagi orang dengan bakat hebat. Orang yang mendukungku dari awal pembentukan Federasi Timur, dan orang yang siap menjawab aku mengerti jika dia diperintahkan untuk mati. Orang semacam dia tidak bisa dianggap tidak bernilai. Tapi, pada akhirnya, terlalu beresiko mempertaruhkan seluruh ras tanpa jaminan menang. Sedangkan hanya mengorbankan dia sudah menjamin kemenangan kita. Miko berbicara penuh menyesal sambil melihat bulan. Hei, Izuna, apa kau? Sebelum Step dapat menyelesaikan kalimatnya, Izuna mulai memeluk lututnya seakan mencoba menahan diri. Kakek sudah siap, Des. Izuna tidak ingin kakek mati, tapi Izuna akan baik-baik saja selama Izuna menahannya. Jadi banyak orang bisa terselamatkan, Des. Apakah kau merasa sedih? Step memandang Izuna. Aku tidak sedih. Aku hanya tidak mengerti beberapa hal, Des. Karena Sora mengatakan, tidak ada yang akan mati, tidak ada yang akan menderita, Des. Tapi, mengapa Izuna menderita, Des? Apakah Izuna aneh, Des? Izuna meneteskan air matanya sambil menahan tangis. Step lalu melirik Miko seakan marah dan kecewa. Kau membangun Federasi Timur dengan cara membuat anak menangis seperti ini? Tidakkah kau yang paling buruk? Teriak Step. Miko bertemu pandangannya dan menjawab. Mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan hal yang lebih besar, itu bukanlah kejahatan, tapi itu sudah wajar. Jika kau ingin memperdulikan satu orang, lalu setiap orang akan menuntut pendapatnya sama sepertimu. Bagaimana kau menjalankan pemerintahan seperti itu, gadis kecil? Step tak bisa membantahnya. Step mengembangkan tangannya, kemudian Jibril mulai menyela Step. Apakah Dora-chan punya sesuatu untuk dikatakan? Hanya mengorbankan satu orang, kita dapat menyelamatkan 2 ras, dan kita bahkan selangkah lebih dekat dengan Federasi Elkia, bersamaan penguatan kekuatan Elkia. Apalagi yang lebih dari ini? Step masih tidak bisa membantah. Atau Jibril melanjutkan, kau pikir tanpa pengorbanan dan penyesalan, kita dapat menaklukkan dunia? Tidak. Kembali ke awal, apa kita bisa merebut Elkia? Atau mungkin kau... Jibril melanjutkan dengan senyum provokatif. Kau hanya tidak ingin menyakiti orang-orang di dekatmu. Sungguh egois. Step mengencangkan giginya. Ia mengerti dengan jelas, karena mengorbankan satu orang, mereka dapat menyatukan 2 ras. Melihat Izuna yang gemetar terkejut, Step berteriak seakan ia telah bangkit. Aku tidak peduli bagaimana kau memanggilku, mungkin egois, tapi meski begitu, ada satu hal yang aku tahu. Menggunakan cara ini untuk menyatukan semua ras adalah mustahil. Sora dan Shiro kembali tenang setelah mereka mencuci tangan mereka. Mereka bertemu dengan Miko yang akan kembali ke Kanagari dan dengan suasana tentram. Dan tatapan Step menusuk mereka seperti jarum.
Apa-apaan ini? Apa-apaan dengan suasana ini? Sebenarnya, kau memilih kabur kan? Ucap Step. Hah? Sora bingung. Aku mengira kau mengorbankan Inosan untuk mendapatkan 2 ras itu hanyalah ancaman. Aku terlalu melebihkanmu. Bagaimana bisa kau masih memiliki keberanian mengatakan ingin menyatukan semua ras setelah kau menggunakan cara seperti ini? Step berkata dengan kesal. Shiro, mengapa aku dimarahi? Sora masih bingung. Karena kau terlalu lama, jawab Shiro. Jelas itu tidak lama, lagian cuma kencing kok. Lupakan itu, aku tidak mengerti, tapi simananku sekarang sudah kosong. Jadi, ayo selesaikan untuk membangunkan ratu, ucap Sora. Hah? Semua orang tidak bisa berkata, sementara Sora melanjutkan dengan tenang. Tanpa sihir Bloom, selama kita bisa membangunkan ratu, Dampir dan Seren tidak akan punah, dan kita dapat menggunakannya sebagai kondisi untuk membebaskan Ino, yang akan menyelesaikan semua keadaan. Ngomong-ngomong, kita hanya menghentikan game, menyerah berlawanan dengan kebijakanku. Jadi, kita akan mencobanya lagi. Sora mengusap dagunya dan berkata, masalahnya, bagaimana membangunkan ratu? Untuk mengalahkan game ratu, seseorang harus mencari kondisi kemenangan yang tidak diketahui kecuali oleh ratu sendiri. Akan hampir mustahil membangunkannya, dan dapat digambarkan sebagai tingkat kesulitan ekstrim. Tapi, selama itu bukanlah game percintaan nyata, aku tidak akan kalah. Tentang itu, Sora, bukannya kau ingin mengorbankan Inosan? Tanya Step. Hah? Apa yang kau bicarakan? Step, menyebalkan. Shiro merespon. Kemudian Sora kembali berbicara. Aku tidak mungkin membiarkan artefak seperti Izuna mengalami depresi. Dan Ino, pria sejati di antara pria, bagaimana aku bisa meninggalkannya? Juga, aku katakan, aku akan kembalikan. Amira tidak akan menyentuh Ino karena dia satu-satunya cara agar kita bergabung kembali ke dalam game. Dan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menjadi budak. Tapi tentang Inosan, Miko berkata, kita tidak akan melakukan apapun. Step masih khawatir, namun Sora menjelaskan dengan tenang. Tentu, Miko menyerahkan Ino kepada kita sebagai bukti kepercayaannya. Sedangkan sisanya adalah tugas kita. Miko yang terus menggunakan Kekkai yang mungkin mengurangi hidupnya, bahkan menawarkan bawahannya pada kita. Sekarang giliran kita untuk melakukan yang terbaik. Jelas saja terdengar seperti kita mempertaruhkan hidup kita di sini. Itu yang disebut bekerja sama, kan? Sebuah bayangan kecil melewati Step. Izuna dengan mata merah dan bengkaknya bertanya pada Sora dan Shiro agak gelisah. Kalian berencana menyelamatkan kakek, Des? Sora dan Shiro tidak tahu mengapa Izuna menangis. Lalu, Sora menempatkan tangannya pada kepala Izuna, mengelusnya dengan keras, kemudian berbicara sambil tertawa. Tentu, aku pasti akan mendapatkan orang tua itu kembali. Aku membuat janji denganmu. Izuna-tan, percayalah pada Ni. Shiro ikut menenangkan Izuna. Aku percaya kau, Des. Izuna tersenyum puas. Baiklah. Seseorang percaya padaku, Des. Sora membalas dengan guyonan. Sementara Step melihat dari kejauhan, Jibril yang berdiri di sampingnya berkata, Maaf, Dora-chan, aku kelewatan. Aku sangat penasaran dengan reaksimu, jadi aku tidak dapat menahannya. Tapi Dora-chan benar, Master tidak diragukan lagi akan mengubah dunia, ucap Jibril. Kemudian, tiba-tiba Sora mengatakan sesuatu kepada Step yang sedang di dekat Jibril. Benar, Step, kau mengatakan sesuatu yang aku tidak bisa mengabaikannya. Step tersentak dari sikap membekunya ketika mendengar kata-kata Sora. Mengorbankan Ino untuk mendapat 2 ras. Pertama, mengorbankan Ino adalah salah. Dan ia sekali lagi mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Bukan 2 ras, tapi kita akan mendapatkan 3 ras. Di sisi lain, Miko yang berjalan sendirian di dalam kegelapan, menatap bulan dan mulai bergumam sendiri. Apa dia tahu aku sedang mengetes dirinya? Di dalam hati, Miko berpikir, jika ia berada pada posisi Sora, tidak diragukan lagi, Miko akan memilih mengorbankan Ino. Karena itu tidak beresiko, dan hanya dengan mengorbankan 1 orang saja, mereka bisa memperoleh banyak keuntungan.
Namun, Miko melihat keributan yang terjadi belakangan ini, baik itu di Humanity, Werebase, Flugel, dan bahkan Dhampir. Sora dan Shiro tidak pernah memiliki konsep diskriminasi multiras, pikir Miko. Jika itu mereka, mungkin kami bisa mempercayai mereka. Saat ia berbicara, ia mencengkeram dadanya. Miko merasakan emosi yang telah lama ia lupakan. Scan kembali ke Sora dan kawan-kawan. Jibril, aku di sini. Sesaat mendengar panggilan Sora, Jibril langsung berteleport ke sampingnya. Kau tahu bagaimana Ratu bisa berhibernasi dan kondisi untuk membangunkannya kan? Tanya Sora. Iya, tapi itu merupakan informasi yang salah. Jibril menjawab dengan rasa bersalah. Bukan begitu. Maksudku, di mana kau mendapatkan informasi itu? Tanya Sora. Kampung halamanku, Avanheim, jawab Jibril. Menurut cara hidup Flugel, kalian memang mengumpulkan segala informasi tertulis dari penjuru dunia kan? Ucap Sora. Ya, tentu saja, Jibril mengangguk. Step, bekerja samalah dengan Izuna untuk mencari informasi di perpustakaan mantan raja. Sora menunjuk Step. Step terkejut. Menurut peta, Elkia berbatasan dengan Laut Seiren. Aku tidak percaya bahwa raja yang mau mengungkap game Federasi Timur tidak melakukan apapun terhadap negara tetangga. Meskipun tidak ada, mungkin saja ada hasil pengamatan yang bisa menuntun kita kepada jawaban itu, ucap Sora. Baiklah, serahkan padaku. Aku mengerti, Des. Izuna dan Step mengangguk di saat bersamaan. Oh iya, Jibril, Shiro, dan aku, dan juga Plum. Kita bersama akan pergi, ucap Sora. Kemana kita akan pergi? Tanya Plum bingung. Bukankah sudah kubilang tadi, kami berniat menaklukkan 3 ras, bukan 2. Mendengar ucapan Sora, Jibril sangat bahagia. Akhirnya, seorang master baru yang memerintah kami Foara Flugel akan duduk di singgasananya. Oh, sungguh hebat bahwa hari besar ini telah tiba lebih awal. Jibril berlutut seraya bersyukur dengan kekuatan yang mampu menghembuskan semua pasir di sekelilingnya. Ya, aku enggak mau pergi ke sarang monster seperti mereka. Belum terus meronta-ronta berusaha kabur dari mereka. Namun, sebelum ia berhasil, ia sudah tertahan oleh Jibril. Sora mengabaikan keributan itu dan menggenggam tangan Shiro. Baiklah, ayo pergi menuju Avanheim.